البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada syarah dari perkataan At-Tahawi rahimahullahu ta'ala seputar itsbatun nubuwah wa inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtadah. Dan pada pembahasan yang lalu kita berhenti pada hadis tentang kisah Abi Sufyan bersama Hirakal, di mana Hirakal bertanya dengan lebih dari 10 pertanyaan berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Qal Sa'altukum hal kana fi abaihi min malikin faqultum la. Qultu law kana fi abaihi min malikin atau min mulkin la qultu rajulun yatlubu mulka abih. Aku bertanya kepada kalian, apakah ada pada bapaknya itu berupa kekuasaan kerajaan min mulkin? Kalian katakan tidak. Maka katakan seandainya ada dari bapak-bapaknya itu yang memiliki kerajaan kekuasaan, maka tentu aku akan mengatakan dia adalah seorang yang menuntut kerajaan bapaknya sehingga ingin mengembalikan kekuasaannya. Dan ternyata Nabi kita tidak. Wa sa'altukum hal qala hadzal qawla fikum ahadun qablahu faqultum la. Faqultu law qala hadzal qawla ahadun qablahu laqultu rajulun i'tamma biqaulin ila qablah. Aku tanya kalian, apakah telah mengatakan perkataan tersebut salah seorang di antara kalian sebelumnya? Kemudian kalian jawab tidak. Maka aku katakan seandainya telah mengatakan perkataan ini seseorang sebelumnya, tentu aku akan mengatakan bahwasanya dia itu seorang yang mengikuti perkataan yang dikatakan sebelumnya. Wa sa'altukum hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqal faqultum la. Kemudian aku tanya kalian, apakah kalian menuduh dia dengan suatu kedustaan sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan? Kemudian kalian jawab tidak. Faqultu qad alimtu annahu lam yakun liyada'al kadhiba 'ala an-nasi thumma yadhhabu fayakdzibu 'ala Allah. Maka aku katakan, sungguh aku telah tahu bahwasanya tidak akan mungkin dia meninggalkan kedustaan atas nama manusia, yaitu tidak mau berdusta terhadap manusia, kemudian dia melakukan kedustaan atas nama Allah. Ini tidak mungkin. Nah, ini semua ikhwani fillah pembenaran terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'altukum ad-du'afa'un nas yattabi'unahu am ashrafuhum faqultum du'afa'uhum wa hum atba'ur rusul. Yakni fi awwali amrihim. Aku tanya kalian, apakah orang-orang lemah dari kalangan manusia yang mengikuti dia ataukah orang-orang yang mulia? Kemudian kalian jawab orang-orang yang lemah. Dan demikianlah pengikut para rasul. yakni di awal-awal permulaan mereka pengikutnya adalah para du'afa. Naam, diistilahkan radha'il. Naam, orang-orang hina dari kalangan kaumnya. Tsumma qala wa sa'altukum hal ayazidun
Kenapa di sini ada hal ada ayat? Enggak ada hamzahnya kan? Hal yazidun. Baik. Nah, di sini keliru. Wa sa'altukum hal yaziduna am yanqusun faqultum bal yazidun. Wa kadzalikal iman wa hatta yatimma. Aku tanya kalian apakah bertambah pengikut beliau ataukah berkurang? Kemudian kalian jawab bahkan semakin bertambah, dan demikianlah iman. Terus menerus apa? Meningkat, bertambah orang-orang yang mengikutinya sampai sempurna. Wa sa'altukum hal yartaddu ahadun minhum an dinihi sakhtatan lahu ba'da an yadkhula fihi faqultum la. Wa kadzalikal iman idza khalatat bashasatahul qulub la yaskhatuhu ahad. Aku tanya kalian, apakah ada seorang yang murtad dari kalangan mereka dari agamanya dikarenakan kebencian terhadap agama yang dia anut tersebut setelah masuk ke dalamnya? Kemudian kalian jawab tidak. Dan demikianlah keimanan. Apabila keimanan tersebut telah bercampur dengan apa? Dengan hati pemeluknya, maka sungguh tidak ada seorang pun yang membencinya. Dalam artian dia akan pertahankan, bahkan walaupun harus berkorban nyawa. Taib. Wa hadza min a'zami alamatis sidqi wal haqq. Fa innal kadhiba wal batila la budda an yankashifa fi akhiril amri fa yarji'u anhu ashabuhu wa yamtani'u anhu man lam yadkhul fihi wal kadhibu la yaruju illa qalilan thumma yankashif. Maka kemudian disimpulkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala, nah, di salah-salah hadis ikhwan, ya, di salah-salah hadis. Dan inilah sebesar-besar alamat kejujuran dan alamat al-haq. Sebab kedustaan dan kebatilan mesti akan tersingkap di akhir perkaranya. Kemudian para sahabat-sahabatnya meninggalkannya. Naam, dan apa? Terhalangi dari masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena dusta mesti lambat laun akan apa? Akan diketahui kedustaannya. Kedustaan tidaklah akan tersebar kecuali sebentar saja, kemudian setelah itu tersingkap. Qala wa sa'altukum kaifal harbu bainakum wa bainahu faqultum innaha dual. Wa kadzalika ar-rusul tubtala wa takunul 'aqibatu laha. Kemudian Hirakal melanjutkan lagi, aku tanya kalian bagaimana peperangan di antara kalian? Naam, antara kalian dengan dia, maka kalian jawab sungguhnya apa? Peperangannya terkadang menang, terkadang kalah. Demikianlah para rasul. Dia diuji, tapi hasil akhirnya tentu untuk mereka, yaitu hasil akhir berupa kemenangan akan dicapai oleh para rasul dan pengikutnya. Qala wa sa'altukum hal yaqdiru faqultum la wa kadzalika ar-rusul la taqdir. Aku tanya kalian apakah dia berkhianat, maka kalian jawab tidak. Demikianlah para rasul tidak pernah berkhianat terhadap perjanjian, terhadap kesepakatan, tidak pernah. Qala wa huwa lamma kana indahu min ilmihi bi'adatir rusul wa sunnatillahi fihim annahu taratan yansuruhum wa taratan yabtanihim wa annahum la yaqdirun alima anna hadhihi alamatur rusuli wa anna sunnatallahi fil anbiya'i wal mu'minin an yabtaliyahum bis sarra'i wad dharra'i liyanalu darajatasy syukri was sabri. Dan Hirakal tatkala mengetahui, tatkala memiliki ilmu tentang kebiasaan para rasul dan sunnatullah yang berlaku pada mereka, yaitu pada para rasul, bahwasanya terkadang Allah tolong mereka dan terkadang Allah uji mereka untuk menguji kesabaran dan keimanan pengikutnya, dan bahwasanya para rasul itu tidak pernah berkhianat, maka dia tahu bahwasanya ini adalah tanda-tanda rasul.
dan bahwasanya sunnatullah pada para nabi dan orang-orang yang beriman mesti akan Allah uji mereka dengan sarra wa dharra. Semuanya ujian. Sarra, ujian yang berupa kenikmatan, kemenangan, kemudahan, dan dharra, ujian-ujian yang berupa musibah. Terkadang mengalami kekalahan, kematian sahabat dan kerabat. Untuk apa? Agar mereka mampu mencapai derajat kesyukuran dan kesabaran. Nah, dan Hirakal bertanya seperti itu karena apa? Karena pengalaman dia dan pengetahuan dia. Yang sebenarnya pada hatinya ada pembenaran dan ingin untuk apa? Untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala dia menyampaikan keinginannya tersebut, ternyata para pengikutnya, Perdana Menteri, penasihat-penasihat semuanya mengingkari. Akhirnya dia urungkan dan khawatir kehilangan kekuasaan dia. Dunia, ikhwan, menjadi penghalang seorang untuk beriman. Wal'iyadu billah. Kama fi sahihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsi biyadihi la yaqdillahu lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Hadits Suhaib dalam Sahih Muslim, tapi dengan lafaz yang lain. Yang ada sedikit perbedaan dengan di sini. Yang disebutkan Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah Allah tetapkan pada seorang mukmin suatu ketetapan kecuali itu bagus baginya. Tidaklah yang demikian itu ada pada seorang pun kecuali bagi orang yang beriman. Apabila tertimpa ujian yang berupa kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur dan itu bagus baginya. Dan apabila tertimpa keburukan, musibah-musibah, dia bersabar dan itu bagus baginya. Adapun lafaz yang masyhur bagaimana awalnya? Indak belum pernah hafal? Talha? Taib. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Semua perkaranya bagus dan tidak ada yang demikian itu kecuali pada orang yang beriman. Kenapa? Karena dia berbolak-balik antara kesyukuran dan kesabaran. Makanya kalau seorang mukmin kok galau, seorang mukmin kok kebingungan, seorang mukmin kok putus asa dalam menjalani kehidupan ini, menunjukkan keimanannya ada cacat, butuh diperbaiki. Wallahu ta'ala qad bayyana fil Qur'ani ma fi idalatil aduwi alaihim yawma Uhudin minal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kemenangan musuh atas kaum mukminin pada perang Uhud yang berupa hikmah-hikmah. Ya. Jadi dimenangkannya musuh atas kaum mukminin pada perang Uhud itu padanya hikmah. Bukan karena Allah ingin menghancurkan hamba-hamba yang beriman, tidak, tapi untuk menguji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian melemah, jangan kalian bersedih, dan kalian itu adalah yang tinggi, yaitu yang akan menang apabila kalian itu beriman. Al-ayat. Wa qala ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits ad-dallata ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits ad-dallati ala sunnatihi fi khalqihi wa hikmatihi allati baharatil uqul. Dan ayat-ayat yang lain serta hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang sunnatullah terhadap para makhluknya dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan akal-akal ini tercengang. Dikarenakan apa? Dikarenakan hikmah yang
luar biasa yang mesti ada pada ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi ujian mesti ada. Tapi kita yakin bahwasanya seorang mukmin apabila di dalam menjalani ujian tersebut tetap dia berpegang pada imannya, antara kesyukuran ataupun kesabaran, maka mesti dia akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian masih melanjutkan perkataan Hirakal, qala wa sa'altukum amma ya'muru bihi fadzakartum annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa ya'murukum bis salati was sidqi wal 'afafi was silah wa yanhaakum amma kana ya'budu aba'ukum wa hadhihi sifatu nabi. Faqad kuntu a'lamu anna nabiyyan yub'atsu wa lam akun adunnuhu minkum. Aku bertanya kepada kalian tentang apa yang dia perintahkan. Kemudian kalian sebutkan bahwasanya dia memerintahkan kalian untuk beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Memerintah kalian dengan salat, kejujuran, menjaga kehormatan dan menyambung hubungan, serta melarang kalian dari apa-apa yang diibadai oleh bapak-bapak kalian, dan ini adalah sifat seorang nabi. Faqad kuntu a'lamu anna nabiyyan yub'ats wa lam akun adunnuhu minkum. Dan sungguh dulu aku telah tahu bahwasanya, atau dulu aku yakin, aku telah yakin bahwasanya seorang nabi akan diutus, tapi aku tidak menyangka bahwasanya dia itu dari kalangan kalian. Itu tidak dia sangka kalau dari kalangan Arab. Karena memang saat itu akhwan Arab dihinakan di antara umat-umat di dunia yang ada. Apalagi di kalangan Persia maupun Romawi. Wala wajidtu anni akhlusa ilaih walau lama ana fihi minal mulki la dhahabtu ilaih wa iyakun ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Dan sungguh aku berharap aku bisa mencapai dia, dan seandainya saja bukan karena kerajaan yang aku miliki padanya, sungguh aku akan pergi untuk menemuinya. Tapi apa? Kekuasaan kerajaan menghalangi dia. Kenapa? Belum betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang kau katakan itu memang benar, maka sungguh dia akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Yaitu akan menguasai tempat kedua kakiku yang aku injak ini, yaitu maksudnya akan menguasai negerinya. Ini pernyataan Hirakal kepada Abu Sufyan. Wa kana al-mukhatabu bidzalika Abu Sufyan ibnu Harb, wa huwa hina idzin kafirun min ashaddin nasi bughdan wa adawatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diajak bicara saat itu adalah Abu Sufyan ibn Harb, dan saat itu dia seorang yang kafir yang sangat membenci dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan ibn Harb, faqultu li ashabi wa nahnu khurujun laqad amira, ya amira ay azuma, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah. Sungguh telah besar perkaranya Ibnu Abi Kabsyah, yaitu penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin menghina seseorang, menyebutkan nasab yang buruk padanya. Naam. Tayyib. Ibnu Abi Kabsyah. Terjadi khilaf siapa itu Ibnu Abi Kabsyah. Naam. Dikatakan ahadu ajdadihi min kibari ummih. Naam. Salah satu dari kakek-kakeknya dari arah ibu. Ada yang mengatakan min kibali abih, dari arah bapaknya. Ada yang mengatakan abuhu minar radha'ah, yaitu bapak Nabi dari susuan. Namanya Al-Harith ibn Abil Uzza. Dan memiliki putri yang dinamakan dengan Kamsyah. Sehingga dia berkunyah dengannya menjadi Abi Kabsyah. Makanya Nabi dipanggil Ibnu Abi Kabsyah.
Jadi terjadi khilaf kenapa Abu Sufyan menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ini. Yang jelas dia menyebut itu untuk apa? Untuk penghinaan dan peremehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad amira Amru ibni Abi Kabsyah. Sungguh besar perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya. Innahu la yu'azzimuhu maliku Banil Asfar. Sungguhnya mengagungkan dia raja Banil Asfar, yaitu raja orang Rom, raja Romawi. Wa ma ziltu muqinan bi anna amran Nabi sallallahu alaihi wasallam sayadhhar hatta adkhalallahu alayya al-Islam wa ana karih. Dan terus-menerus aku yakin dengan perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa beliau akan menang sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan pada diriku keislaman dalam keadaan saat itu aku apa? Aku terpaksa. Karena apa? Karena saat itu beliau masuk Islam kapan? Pada Fathu Makkah. Naam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan padanya, ikhwan, sehingga akhirnya dia menjadi seorang muslim dengan keislaman yang bagus. Demikianlah hidayah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Walaupun awalnya sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dia cintai. Wa mimma yanbaghi an yu'raf anna ma yahsulu fil qalbi bi majmu'i umurin qad la yastaqillu ba'daha bih bal ma yahsulu lil insani min syam'in wa rayyin wa syukrin wa farahin wa ghammin fa umurun mujtami'ah la yahsulu bi ba'daha lakin bi ba'daha qad yahsulu ba'dul amri wa kadzalika al ilmu bi khabarin minal akhbar. Nah ini, dan di antara perkara yang seyogyanya diketahui bahwasanya apa-apa yang terjadi di dalam hati, nah, berupa terkumpulnya perkara-perkara, terkadang tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Nah, sebagiannya tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan apa-apa yang terjadi pada seorang manusia berupa syam'in wa rayyin, yaitu kenyang dan puas dari minum, kesyukuran, kegembiraan dan kegundahan, maka itu adalah perkara-perkara yang terkumpul pada seorang manusia. La yahsulu bi ba'dihha, tidak akan didapat dengan sebagiannya saja. Akan tetapi bi ba'dihha qad yahsulu ba'dal amr, tapi dengan sebagiannya terkadang bisa dihasilkan sebagian perkara. Wa kadzalika al-ilmu bi khabarin minal akhbar, demikian pula pengetahuan tentang suatu khabar. Fa inna khabaral wahid yahsulu lil qalbi na'u dhannin thumma al-akhar yuqawih ila an yantahiya ila al-ilm hatta yatazayada wa yaqwa. Ya. Ilmu tentang suatu khabar, ya kawan. Khabar dari satu orang itu menghasilkan di hati semacam dhon. Naam. Baik, dalam artian tentunya kalau datang satu orang memberi khabar masih terkadang belum bisa mencapai derajat yakin. Nah, kecuali apabila betul-betul yakin tentang perawi yang merawikan khabar tersebut bahwasanya dia seorang yang betul-betul thiqah, maka ini bisa mencapai faidah ilmu. Kemudian datang orang lain menguatkannya, ila an yantahiya ila ilm, sampai berakhir pada ilmu yang kokoh dan semakin bertambah dan semakin kuat. Wa kadzalikal adillatu ala sidqi wal kadhibi wa nahwi dzalik. Demikian pula dalil-dalil atas kejujuran dan kedustaan serta yang semisalnya. Nah, akan semakin kuat dengan semakin banyaknya khabar. Naam. Wa aidan fa inna Allah subhanahu amqa fil alami al-athar ad-dalata ala ma fa'alahu bi anbiya'ihi wal mu'minina minal karamah. Ini yang lain, ikhwan. Setelah menjelaskan bahwasanya kenabian, ikhwan,
yang manusia bisa mengetahui dari kejujuran pengembannya. Bisa terbedakan mana yang jujur, mana yang dusta. Juga di antara yang menunjukkannya, fa inna Allah subhanahu amqa fil alami al-athara ad-dalata ala ma fa'alahu bi anbiya'ihi wal mu'minina minal karamah. Allah subhanahu wa ta'ala telah biarkan ada, yaitu biarkan tetap ada, tidak hilang di alam ini berupa bekas-bekas yang menunjukkan atas apa-apa yang Allah lakukan terhadap para nabinya dan kaum mukminin yang berupa karamah. Wa ma fa'alahu bimukadzibihim minal 'uqubah, dan apa-apa yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang mendustakan para rasulnya berupa hukuman-hukuman. Kathubutit tufani wa ighraq, seperti tetapnya tufan dan penenggelaman. Kathubutit tufani wa ighraqi fir'aun. Di sini komahnya harusnya tidak di ighraq. Kathubutit tufani wa ighraqi fir'auna wa junudi, seperti adanya tufan dan penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya. Walamma dzakara subhanahu qasasal anbiya'i nabiyyan ba'da nabiyyin fi surati syu'ara ka qissati Musa wa Ibrahim wa Nuhin wa man ba'dahu yaqulu fi akhiri kulli qissah inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan tatkala Allah sebutkan kisah-kisah para nabi satu persatu di dalam surat Syu'ara, seperti kisah Musa, Ibrahim, Nuh dan yang setelahnya, Allah katakan di akhir setiap kisah, inna fi dzalika laayah, sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman, dan sungguhnya Rabbmu itu Al-Azizur Rahim. Wabil jumlah, sekarang kesimpulannya, perhatikan. Fal ilmu bi annahu kana fil ardi man yaqulu innahu rasulullah wa anna aqwaman ittaba'uhum wa anna aqwaman khalafuhum wa anna Allah nasara ar-rusula wal mu'minin wa ja'ala al-'aqibata lahum wa aqaba a'da'ahum huwa min azharil 'ulumil mutawatirati wa ajlaha. Kesimpulannya, ilmu yaitu pengetahuan bahwasanya ada di muka bumi ini orang yang mengatakan sungguhnya dia adalah utusan Allah, dan bahwasanya kaum yang banyak mengikuti mereka dan kaum yang lain menyelisih mereka, dan bahwasanya Allah menolong rasul-rasul dan orang-orang yang beriman dan menjadikan hasil akhir yang baik bagi mereka berupa kemenangan, dan Allah hukum musuh-musuhnya. Ini merupakan ilmu yang paling nampak, ya, min adharil ulumil mutawatirah wa ajlaha, yaitu di antara yang paling nampaknya dari ilmu-ilmu yang mutawatir, yang tidak mungkin didustakan, dan paling gamblangnya. Naam. Wa naqlu akhbari hadhihi al-umuri adharu wa awdahu min naqli akhbari man madha min al-umami min mulukil fursi wa ulama'it tib. Naam. Dan pencuplikan khabar-khabar dari perkara ini itu lebih jelas dan lebih gamblang daripada penukilan khabar-khabar dari orang yang telah lewat dari kalangan para raja-raja Furs, raja-raja Persia, wa ulama ittib, ataupun ulama-ulama kedokteran. Naam. Kabiqrat sampai rakatin tidak tempat kalian. Wa Jalinus wa Bathlemius, entah siapa ini, wa Sakarat wa Aflatun wa Aristo wa atba'i. Nah ini ulama-ulama Yunani menurut mereka, yaitu ahli pikir mereka. Fikrat mungkin yang disebut Pitagoras atau Jalinus, kemudian Batlimus, Sakarat, Aflatun, Aristo dan yang mengikutinya.
Cuman sayang banyak dari Dari anak-anak kaum muslimin, mereka lebih banyak dicekoi dengan kisah-kisah ini di pelajaran-pelajaran mereka daripada diberitahu tentang kisah-kisah para anbiya wa rasul. Demikian pula para pejuang-pejuang kaum muslimin. Wa nahnu al-yawma idza 'alimna bit-tawaturi min ahwalil anbiya'i wa awliyaihim wa a'daihim 'alimna yaqinan annahum kanu shadiqina 'alal haqq min wujuhin muta'addidah. Dan kita saat ini, apabila kita tahu dengan mutawatir, yaitu pengetahuan yang begitu banyak dari berbagai macam arah tentang kondisi para nabi dan wali-wali mereka, yaitu pengikut para nabi, pembelanya, wa'adaihim dan musuh-musuh para nabi, maka kita tahu dengan yakin bahwasanya mereka itu betul-betul jujur di atas al-haq dari berbagai macam sisi. Nah, sekarang akan dibahas sisi-sisi yang menunjukkan kejujuran dan kebenaran para anbiya. Minha di antaranya annahum akhbarul umama bima sayakunu min intisarihim wa khudlani ulaika wa baqa'il aqibati lahum. Bahwasanya mereka mengkhabarkan kepada umat-umat dengan apa-apa yang akan terjadi berupa kemenangan mereka dan kekalahan orang-orang yang kekalahan umat-umat serta tetapnya hasil akhir yang bagus bagi mereka. Jadi yang pertama yang menunjukkan kebenarannya yaitu para nabi telah telah mengkhabarkan apa yang akan mereka dapat berupa kemenangan dan hasil akhir bagi mereka, dan memang nyata menunjukkan mereka benar. Wa minha ma ahdathahu Allahu lahum min nasrihim wa ihlaki aduwwihim. Di antaranya juga yang Allah munculkan untuk mereka berupa pertolongan dan kehancuran musuh-musuh mereka. Idza 'arafa al-wajha alladhi hasala 'alayhi ka gharqi fir'aun wa gharqi qaumi nuhin wa baqiyati ahwalihim 'urifa sidqur rusul. Idza urifa berarti idza urifa al-wajhu alladhi hasala alaihi, apabila diketahui sisi yang terjadi atasnya seperti tenggelamnya Fir'aun dan tenggelamnya kaum Nuh serta sisa-sisa atau yang lainnya dari keadaan-keadaan mereka, maka diketahui kebenaran para rasul. Nah, jelas. Kenapa? Karena berarti Allah Subhanahu wa taala betul-betul bila rasulnya, menunjukkan para rasul ini di atas al-haq. Wa minha anna man 'arafa ma ja'at bihi ar-rusulu min asy-syara'i wa tafasiri ahwaliha tabayyana lahu annahum a'lamul khalqi. Bahwasanya siapa saja yang tahu apa-apa yang para rasul datang dengannya berupa syariat dan perincian keadaannya, maka jelas baginya bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang paling berilmu. Wa annahu la yahsulu mithlu dzalika min kadzdzabin jahil, dan bahwasanya tidak akan mungkin terjadi yang demikian itu dari pendusta yang jahil. Wa ana fi ma ja'u bihi minal maslahati war rahmati wal huda wal khairi wa dalalatil khalqi ala ma yanfa'uhum wa man'i ma yadurruhum ma yubayyinu annahu la yasru illa an rahimin barrin yaqsudu ghayatal khairi wal manfa'ata lil khalqi. Dan bahwasanya apa-apa yang para rasul datang dengannya berupa kemaslahatan, rahmat, petunjuk, kebaikan dan penunjukan makhluk pada yang bermanfaat bagi mereka dan mencegah dari yang bermadarat. Ini terdapat dalil yang menjelaskan bahwasanya hal itu tidaklah muncul kecuali dari seorang yang betul-betul penyayang, betul-betul baik, yang menginginkan puncak kebaikan dan kemanfaatan bagi para makhluk. Nah, sehingga jelas menunjukkan kebenaran Rasul tersebut, tidak mungkin dia berdusta. Baik.
Qala walidikri dalaili nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizati wa bastiha mawdi'un akhar wa qad afradaha an-nasu bi musannafatin kal Baihaqi wa ghairi. Naam. Dan untuk menyebutkan dalil-dalil kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa mukjizat dan penjabarannya itu tempatnya yang lain. Ya, itu di tempat yang lain. Dan telah menyendirikannya manusia dengan karangan khusus seperti Imam Al-Baihaqi. Naam, Imam Al-Baihaqi punya karangan khusus. Naam, Dalailun Nubuwah. Dan yang lainnya seperti Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani. Kemudian juga Abu Nuaim Al-Asbahani, pengarang Al-Hilyah. Dan dari kalangan mutaakhirin, naam, yang paling bagusnya ikhwani fillah yaitu karangan Syekh Muqbil rahimahullahu taala, yaitu As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah. Kenapa? Karena beliau konsentrasi pada riwayat-riwayat yang sahih, sehingga menjadi rujukan yang sangat penting dalam permasalahan Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian yang berupa mukjizat. Adapun penjabaran yang panjang lebar ini dari Ibnu Abil Izz untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya tidak hanya apa? Mukjizat saja yang menunjukkan kenabian seorang nabi, paham? Tidak hanya mukjizat saja. Ini untuk membantah siapa? Sampai panjang lebar seperti membantah siapa? Arin? Hah? Dan sampai sudah panjang lebar yang dibantah siapa? Lupa. Hah? Membantah siapa? Hah? Lah, ada ini bantahan untuk siapa? Apa Zaid? Nah, Ahlul Kalam dan Mu'tazilah. Nah, di awal sudah disebutkan di awal, tentang keyakinan mereka bahwasanya takrirun nubuwatil anbiya bil mu'jizat faqat. Nah, tariqah masyhurah inda ahlil kalam wan nadar, takrirun nubuwatil anbiya bil mu'jizat. Ini keyakinan mereka. Padahal tidak hanya mukjizat saja. Makanya Imam Ibn Abil Izz konsentrasi untuk menjelaskan tidak hanya mukjizat tok yang menunjukkan kebenaran para nabi. Karena memang di sini akhwan dalam Tahawiyah, banyak konsentrasi beliau dalam membantah ahlul kalam wal filsafat. Ini yang menjadikan syarah Imam Ibn Abil Izz menjadi apa? Syarah yang sangat penting untuk dibaca para penuntut ilmu, walaupun bagi para pemula memang ada sedikit kesulitan kalau tidak banyak, ya, anggap sedikit saja, sedikit kesulitan. Tapi dengan betul-betul memperhatikan kalimat-kalimatnya, insyaallah akan jelas. Nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahirabbil alamin.